Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di semester 2 ya. Insya Allah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini langsung saja kita akan membahas tentang tema 6 subtema 1. Tema 6 yang berjudul cita-citaku. Oke, subtema 1, aku dan cita-citaku. Kita mulai pertama kali yaitu dengan muatan bahasa Indonesia. Baik, kita akan belajar mengenal tentang puisi ya dan ciri-cirinya. Jadi apa yang dimaksud dengan puisi? Nah, ini anak-anak bisa melihat ya. Melihat tulisan yang ada di layar ini. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Nah, nanti ya Pak Samsul akan berikan gambaran contoh-contoh puisi. Jadi curahan seorang penyair. Jadi siapakah yang membuat puisi atau mengarang puisi disebut penyair. Ciri-ciri puisi. Nah, ini ciri-ciri puisi. Itu yang pertama yaitu memiliki baris dan bait. Yang kedua, memiliki irama dan rima. Apa itu baris, apa itu bait, apa itu irama dan apa itu rima? Nah, ini. Jadi ini baris, bait, rima dan irama. Jadi baris adalah anak-anak kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa kata. Nanti akan Pak Guru berikan contoh. Bait adalah satu, ini ada S-nya ya, satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris. Jadi bait itu terdiri dari beberapa baris ini. Kemudian rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris puisi. Irama, keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Ini Pak Guru akan menjelaskan tentang beberapa jenis rima. Nah, jadi yang dimaksud dengan rima ya anak-anak. Nih, tadi rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris puisi. Contoh ini. Rima itu ada 4 ya. Yang pertama adalah rima ABAB. Ini anak-anak bisa membuka buku pena halaman 8. Nah, bisa sambil dibuka halaman 8 ya. Rima ABAB, ada rima ABBA, ada rima AABB dan rima AAA. Contoh. Nih. Kenapa puisi yang Pak Guru tunjuk ini mempunyai rima ABAB? Nah, kita lihat di kata terakhirnya ini. Belajar giat setiap hari. Ri, ini bunyinya I ya. I. Tanpa jemu, tak kenal waktu. Tu. Nah, ini namanya ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Belajar giat setiap hari. Nah, ini ri gitu. Tanpa jemu, tak kenal waktu. Semua aku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Ini berarti kan anak-anak ada intonasi yang sama antara baris pertama dan baris ketiga. Ini baris pertama dan baris ketiga itu intonasinya sama, i ya. Jadi ini disimbolkan baris pertama dan ketiga itu disimbolkan a. Nih lihat, baris pertama dan baris ketiga a ya. Kemudian yang ini waktu tuh, ini yang baris keempatnya ku. Nah, ini sama ya, uu semua ya. Ini baris kedua dan baris keempat disimbolkan B B. Jadi ini A B A B. Jadi itu contohnya lagi. Ini A B A B ya. Sekarang contohnya yang rima A. Lihat. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Anak-anak, di akhir baris puisi ini
semuanya berbunyi, di akhirnya berbunyi i ya. Nah, jadi itu disimbolkan apa? Disimbolkan ini karena semua bunyinya sama semua di akhir-akhir baris ini, maka disimbolkan rimanya a. Oke. Misal lagi yang selanjutnya ini. Puisi yang ini ya. Di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Dilihat baris berapa yang bunyinya akhir bunyinya sama, yaitu baris pertama itu sama dengan baris keempat. Ingat, pertama sama keempat sama, disimbolkan apa? A dulu, A dan A. Kemudian baris kedua itu sama dengan baris ketiga, disimbolkan B. Jadi rimanya adalah A B B A. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini anak-anak. Jadi contoh puisi berjudul Cita-Cita karya Frida. Nah, ini ingat, dilihat ya. Ada baris pertama dan baris kedua, kemudian yang ini baris pertama. Pikiranku melayang ke suatu masa, baris pertama. Aku pun bertanya-tanya, baris kedua. Mau jadi apa aku saat dewasa, baris ketiga. Nah, ini namanya baris 1, 2, 3. Nah, kumpulan baris ini ya, ini namanya bait. Nah, ini berarti ada berapa bait anak-anak? Ada 2 bait nih, dari sini sampai sini. Ini 2, ini 1 bait. Yang bait keduanya yang ini. Tiba-tiba aku berpikir sampai berita. Jadi ini ada 2 bait. 1 bait terdiri dari 3 baris. 1, 2, 3. Ini bait kedua juga 3 baris. 1, 2, 3. Nah, sekarang kemudian rimanya apa? Rimanya berima sama a semuanya. Jadi a. Selanjutnya menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Jadi apa itu yang dimaksud dengan menjelaskan makna puisi? Yaitu menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus membaca puisi tersebut dengan seksama. 2, yaitu bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Dan yang terakhir, susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Oke. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan lanjutkan ke muatan IPA. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Ya. Anak-anak bisa buka buku juga di halaman 5 ya. Di dalam siklus hidup makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan yaitu perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Nah, ini anak kucing. Terus tingginya, berat badannya, besarnya meningkat, kemudian meningkat. Ini namanya pertumbuhan. Jika perkembangan yaitu proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berpikir dan sebagainya. Gitu. Nah, ini contohnya seperti ini ya, siklus hidup makhluk hidup dari anak kucing, kucing muda, kemudian kucing dewasa. Anak-anak bisa buka halaman 5 muatan IPA ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan mencirikan siklus hidup pada serangga. Ini yaitu pada kupu-kupu, jenis kupu-kupu. Ini melakukan metamorfosis sempurna. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Yaitu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Ingat ya, catatannya metamorfosis sempurna itu
melalui tahapan pupa atau kepompong. Nah, contohnya kupu-kupu kita lihat. Dimulai dari telur. Setelah telur menjadi kepompong. Nah, ini setelah kepompong jadi ulat. Setelah ulat jadi kupu-kupu. Ini namanya metamorfosis sempurna. Nanti ada lagi anak-anak yang namanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, yaitu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Contohnya ini pada belalang, dia tidak melalui tahap kepompong. Dimulai dari apa? Telur. Habis telur, nimfa 1, ini belalang kecil. Kemudian nimfa 2, belalang agak besar lagi. Nimfa 3, belalang agak lebih besar lagi. Kemudian jadi belalang dewasa. Nah, ini itu anak-anak. Jadi ini mencirikan siklus hidup pada serangga. Oke, nah ada catatan anak-anak semuanya. Nah, nanti pada metamorfosis sempurna ini ada hewan yang tidak melalui pupa, tapi dia disebut metamorfosis sempurna, seperti katak. Nah, nanti katak itu tidak melalui metamorfosis, tidak melalui tahapan pupa, tapi ada pengecualian, dia disebut sebagai metamorfosis sempurna. Selanjutnya, IPS menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, ini kita mengulang ya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya apa? Sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus akan tetap masih ada. Tapi jika sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jika digunakan terus-menerus akan habis. Ya, contohnya ini, sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya air, hewan ternak, tanaman, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya apa? Emas, belerang, grafit, sebagai bahan baku pensil. Perhatikan tabel berikut ini, jenis sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contohnya minyak bumi. Pemanfaatannya untuk apa? Untuk aftur, untuk bahan bakar pesawat terbang. Biji besi, bahan pembuatan peralatan rumah tangga. Bauksit, bahan dasar pembuatan aluminium. Marmer, bahan bangunan rumah. Belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuatan korek api. Nikel, bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Grafit, bahan pembuatan pensil dan isi baterai. Oke, selanjutnya PPKN menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama: 1. Nelayan, 2. Pegawai kantor, 3. Pekebun teh. Ini semuanya, nih, nelayan ini harus saling bekerja sama. 1. Megang jaringnya, 2. mengkondisikan kapalnya. Oke, selanjutnya terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu manfaatnya apa? 1. Saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jadi kalau ada perbedaan keragaman itu justru kita jadikan sebagai kelebihan kita, agar apa? Agar kita bisa berpikir, kemudian kita bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, bisa saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, memberikan saran atas kekurangan masing-masing.
Yang keempat, belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif. Ini contoh menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Contoh ya. Keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Contoh ini. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Nih. Jonas berambut keriting, berasal dari Ambon dan ingin menjadi seniman. Nah, ini keragaman fisiknya beragam. Ya, dia dari rambutnya lurus, satunya keriting. Rasnya juga dia Jawa, satunya dari Ambon. Cita-citanya apa? Satunya arsitek, satunya seniman. Jadi adanya perbedaan ini tidak membuat kita untuk saling mengejek, tapi justru saling melengkapi. Selanjutnya, ini menjelaskan keragaman hobi untuk meraih cita-cita. Komang dan Mei memiliki cita-cita yang berbeda. Komang ingin menjadi dokter, sedangkan Mei ingin menjadi penari. Jadi ini perbedaan cita-cita antara Komang dan Mei itu tidak membuat mereka saling bertengkar, tapi justru membuat mereka saling mendukung untuk meraih cita-citanya. Oke, menjelaskan sekarang SBDP ya, menjelaskan tempo dan tinggi rendahnya nada. Ini mengulang juga ya di semester 1 ya. Tempo adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nah, tanda tempo dalam lagu biasanya di bagian atas sebelah kiri. Tinggi rendahnya nada dapat diketahui saat kita menyanyikan lagu. Ada nada tinggi dan nada rendah. Berikut contoh beberapa macam tempo dalam lagu. 1. Tempo cepat, allegro. Ini contoh lagunya Indonesia Tetap Merdeka, Jeblak-jeblak Suweng. Tempo lambat, andante. Contohnya ini ya. Tempo sangat lambat, grave atau dibaca grave. Tempo sedang, moderato. Contoh lagunya ini. Tempo seperti orang berbaris disebut di marsya. Contohnya, berkibarlah benderaku, Indonesia Raya, merah putih dan maju tak gentar. Oke. Begitu anak-anak semuanya. Jadi demikian pembelajaran kita tema 6 subtema 1. Untuk tugasnya nanti akan Pak Samsul lampirkan di Google Classroom dan di grup kelas. Terima kasih, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti kita no. Ya, suwemen. Suwe-suwe ta.